Halo sahabat sehat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, namaku Dita. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang fraktur atau biasa disebut dengan patah tulang, pencegahan fraktur, dan diet yang bisa dilakukan para penderita patah tulang. Selamat menyimak. Untuk yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian fraktur atau patah tulang. Apa sih fraktur itu? Fraktur atau dikenal juga dengan patah tulang merupakan keadaan di mana terputusnya kontinuitas tulang atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh karena tekanan yang berlebihan, jatuh dari ketinggian, kecelakaan kerja, dan juga cedera saat olahraga. Selanjutnya, ada tanda dan gejala yang mungkin muncul pada seseorang yang mengalami fraktur atau patah tulang. Yang pertama adalah look atau tanda yang terlihat, yaitu deformitas berupa tonjolan yang abnormal, lebam, dan kulit memerah. Yang kedua, feel atau gejala yang dirasakan, yaitu rasa nyeri pada lokasi fraktur. Dan yang terakhir adalah move atau gejala saat digerakkan, yaitu terasa nyeri saat digerakkan yang awalnya bisa ditekuk, lalu karena adanya fraktur, maka menjadi sakit ketika ditekuk. Topik berikutnya kita akan membahas tentang pencegahan fraktur. Apa saja sih yang bisa dilakukan jika seseorang tidak ingin jatuh pada kondisi fraktur atau patah tulang? Menurut Keppel dan Lengkong tahun 2020, ada beberapa pencegahan fraktur yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian suplementasi kalsium dan vitamin D. Pemberian suplemen kalsium dapat dilakukan dengan pemberian makanan yang mengandung kalsium, seperti susu, atau dalam bentuk kalsium sitrat untuk memenuhi kebutuhan kalsium sekitar 1200 mg per hari. Mengkonsumsi vitamin D, selain itu paparan ultraviolet dari sinar matahari pada kulit juga dapat menambah asupan vitamin D. Yang kedua, menghindari faktor resiko seperti merokok dan konsumsi alkohol, serta melakukan screening dan mengurangi resiko jatuh. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang diet yang bisa dilakukan pada para penderita fraktur atau patah tulang. Orang yang mengalami fraktur atau patah tulang sangat baik apabila diberikan kalsium sesuai dengan kebutuhan. Karena kalsium ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan tulang, membuat kontraksi otot, dan juga membantu pembekuan darah. Berikut ini adalah sumber-sumber kalsium yang dapat dikonsumsi. Yang pertama adalah sayuran hijau seperti bayam dan sawi. Yang kedua wortel, kemudian ada kol, kacang-kacangan, susu, telur, dan juga keju. Ternyata ada makanan yang mengandung kalsium selain susu sapi. Yang pertama ada susu kedelai. 1 gelas susu kedelai memiliki kandungan kalsium yang hampir sama dengan susu sapi. Selain itu, susu kedelai juga mengandung vitamin D dan lemak jenuh yang lebih sedikit daripada susu sapi. Yang kedua ada kacang almond. Kacang almond termasuk salah satu makanan yang mengandung kalsium. Dalam segelas kacang almond, kita bisa mendapatkan sekitar 385 mg kalsium atau setara dengan 1/3 kebutuhan kalsium per hari.
Meskipun demikian, kita juga perlu membatasi konsumsi kacang almond karena mengandung banyak kalori, yaitu 838 kalori. Yang selanjutnya ada tahu. Produk olahan kedelai lainnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber kalsium adalah tahu. Menurut Medical News Today mengatakan bahwa setengah tahu mengandung sekitar 275 sampai 861 mg kalsium. Yang terakhir ada biji bunga matahari. Biji bunga matahari juga termasuk dalam makanan yang mengandung kalsium. Segelas biji bunga matahari mengandung 109 mg kalsium. Ternyata, jenis makanan ini juga memiliki vitamin E yang bisa meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tulang. Namun, hindari mengkonsumsi biji bunga matahari yang dibuat dengan garam, karena garam justru akan menurunkan jumlah kalsium yang tidak baik untuk kesehatan. Oke sahabat sehat, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan kompres hangat dan kompres dingin yang akan dijelaskan oleh salah satu sahabat sehat kita yang bernama Alfrida. Yuk kita simak bersama-sama. Hai sahabat sehat, perkenalkan namaku Alfrida. Tadi bersama dengan salah satu sahabat sehat kita yang bernama Dita, kita sudah belajar tentang pengertian dari fraktur atau patah tulang, pencegahan fraktur atau patah tulang, dan diet bagi penderita fraktur atau patah tulang. Sekarang bersama aku Alfrida, kita belajar tentang kapan sih kompres hangat dan kompres dingin bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri pada orang yang mengalami patah tulang. Yuk kita mulai sekarang. Baik, kita mulai dari terapi dingin terlebih dahulu yuk. Terapi dingin atau terapi es ini adalah terapi yang menggunakan es atau cairan dengan suhu yang lebih rendah dari ruangan. Dan ini akan menimbulkan sensasi dingin pada daerah yang dikompres. Nah, dalam praktik klinik keperawatan, terapi dingin atau terapi es ini digunakan untuk mengurangi nyeri dan edema atau pembekakan. Hal ini dikarenakan akan mengurangi aliran darah ke bagian yang terkena fraktur atau patah tulang, sehingga bisa mengurangi perdarahan. Sekarang kita belajar gimana sih cara kerja dari kompres dingin ini. Oke, perlu diketahui bersama bahwa penggunaan terapi es atau terapi dingin ini diberikan pada bagian tubuh yang mengalami fraktur segera setelah cedera itu terjadi. Kenapa? Karena fungsi dari kompres dingin ini adalah penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut dengan vasokonstriksi. Nah, berdasar jurnal dari Rosdal Kowalski 2017 ini, adanya penyempitan pembuluh darah bisa mengurangi aliran darah, sehingga proses peradangan tidak terjadi dan bisa juga untuk mengurangi terjadinya bengkak serta menghentikan aliran zat-zat di daerah yang dapat menyebabkan nyeri. Zat yang dimaksud ini adalah prostaglandin, di mana akan memulai proses penyembuhan dengan ditandai rasa sakit. Kompres dingin ini diberikan kurang lebih 20-30 menit dan harus dihentikan atau diberi jeda setiap 5-10 menit. Karena apabila tidak diberikan jeda 5-10 menit akan membahayakan sirkulasi di daerah kulit yang dikompres. Karena bisa terjadi gumpalan darah dan cedera sel yang nantinya bisa terjadi kematian sel. Setelah kita belajar tentang kompres dingin, yuk kita belajar tentang kompres hangat. Sahabat sehat, kompres hangat adalah salah satu tindakan mandiri keperawatan yang berfungsi untuk memenuhi rasa nyaman dan bertujuan untuk mengurangi nyeri. Dengan cara diletakkan pada sekitar bagian tubuh yang terasa nyeri fraktur atau patah tulang.
Nah, cara kerja dari kompres hangat ini adalah memicu vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah ini mampu meningkatkan aliran darah yang berisi oksigen, nutrisi, dan zat-zat yang berguna untuk penyembuhan luka ke jaringan lokal yang terkena cedera dengan baik. Tujuan dari kompres hangat ini melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan elastisitas jaringan ikat, dan merupakan salah satu terapi non-farmakologi untuk menurunkan nyeri. Dan kompres hangat ini bisa dilakukan selama 15-20 menit. Oke, sahabat sehat. Semoga pembelajaran kita kali ini mampu menjadi pemahaman baru bagi kita semua ya. Sampai jumpa di sesi Sahabat Sehat yang selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye.